Para kadang ginasiku sekalian, ada kata bijak yang berbunyi seperti ini. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Terlepas dari perdebatan apakah kalimat itu adalah hadis atau bukan, ada suatu hikmah yang dapat kita ambil dari kalimat itu. Manusia hidup dibekali otak dan hati. Dengan dua instrumen itu, manusia hidup dapat menjalani kehidupannya di muka bumi ini, tidak sebagaimana hewan, tumbuhan, atau benda, dan makhluk-makhluk lainnya. Suatu misal, selalu ada keinginan untuk menemui hakikat jati dirinya. Dalam Alkitab, surah Al-Alaq, ayat 172, yang kurang lebih artinya seperti ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Tuhan mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Jiwa-jiwa pun menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Menurut pengetahuan spiritual pribadi saya, hasil praktek di TKP berdasarkan ayat tersebut menjelaskan setiap anak cucu Adam dan Hawa telah memberikan kesaksian sebelum mereka dilahirkan ke dunia ini. Maksudnya pernah melihat Tuhan, bahkan berkomunikasi secara langsung tanpa perantara, bahwa Maha Suci hidup adalah Rab, Malik, dan Ilahnya. Tidak ada satu dat pun yang berhak disembah dan dituju selain dat Maha Suci hidup saja. Namun dengan adanya hamba Tuhan yang cemburu terhadap keistimewaan bangsa manusia tersebut, malaikat Azazil, kesaksian tersebut menjadi tersamarkan, menjadi semu, buah si malakama bagi orang-orang yang belum tergugah kesadaran hidupnya. Dalam sebuah Alkitab hadis, utusan Tuhan mengabarkan tentang hal tersebut. Tidak seorang pun dari kalian yang tidak disertai korin pendamping dari golongan malaikat dan jin. Lalu mereka bertanya, bagaimana halnya dengan baginda sendiri ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku juga. Hanya saja Tuhan menolongku untuk mengalahkannya, sehingga korin itu masuk dalam keimananku dan tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan al-haq. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Korin malaikat yang dimaksud adalah sedulur papat atau 4 anasir yang sering saya uraikan di banyak artikel dan video saya. Tersebut mutmainah, alwamah, amarah, dan subyah. Korin jin juga ada 4 jumlahnya, namun tidak bisa diilustrasikan dengan kata-kata atau kalimat apapun karena saking sangat halusnya. Namun bisa digambarkan seperti ini. Setiap korin malaikat, yaitu mutmainah, alwamah, amarah, subyah, masing-masing disertai korin jin. Semisal contoh, ada seorang ahli tirakat
yang berambisi mengenal sedulur papat dengan ego, arogan, dan pamrih untuk suatu tujuan selain kehadirat Tuhan, misalnya untuk ilmu kesaktian dan lain-lain, yang intinya bukan untuk mengenal Tuhan, maka mata batin seseorang itu akan melihat wujud dan rupa korin malaikat mutmainah mirip dengan wujud dan rupanya sendiri, dengan diliputi cahaya berwarna putih. Katakanlah seperti itu sebagai penggambarannya. Nah, wujud dan rupa yang menyerupai dirinya itulah korin jin mutmainah. Sedangkan korin malaikat mutmainahnya adalah cahaya yang berwarna putih tersebut. Wujud dan rupa korin malaikat amarah mirip dengan wujud dan rupa dirinya, dengan diliputi cahaya berwarna merah. Katakanlah seperti itu sebagai penggambarannya. Wujud dan rupa yang menyerupai dirinya itulah korin jin amarah. Sedangkan korin malaikat amarahnya adalah cahaya yang berwarna merah tersebut. Bisa dimengerti dan dipahami kan? Berbahan hadis riwayat tadi berarti di dalam setiap tubuh atau jasad seorang manusia itu ada malaikat dan jinnya. Sebab karena itu ada kalanya seseorang bisa melihat makhluk sakral atau berkomunikasi dengan makhluk sakral atau mengambil sesuatu dari alam sakral dan lain-lain. Korin jin inilah yang menjembatani. Jika korin jin yang ada di dalam diri manusia ini dituruti ajakannya, maka seseorang tersebut lambat laun akan diperbudak oleh korin jin, bahkan disesatkan dan dicelakakan. Sehingganya lebih yakin dan lebih percaya kepada jin ketimbang kepada Tuhan yang maha segalanya. Lebih memilih dan tertarik kepada surga ketimbang kepada Tuhan yang menjadi asal usulnya. Lebih memilih bekerja sama dengan jin daripada bersekutu dengan Tuhan yang maha segalanya. Berhati-hatilah dan waspadalah dalam mengarahkan kesadaran kita. Jaga pikiran, jaga hati, jaga syahwat atau kelamin. Dengan begitu ada sistem otomatis terbaik untuk menghindari modus korin jin ini. Para kadang kinasiku sekalian, ketika seorang wanita hendak melahirkan bayi yang dikandungnya, itu merupakan suatu perjuangan yang sangat berat. Sebab antara hidup dan mati menjadi pertaruhannya. Tidak hanya berhenti di situ saja, akan tetapi harus merasakan terjadinya pergulatan yang sangat sengit di dalam kandungannya antara sang jabang bayi dengan keempat saudara kembarnya. Bahkan saat bayi terlahir pun disertai oleh keempat saudara. 1. Air ketuban atau kekawah atau pangeprok, yang di dalam keilmuannya disebut sebagai mutmainah, yang berasal dari sari-sarinya air. Yang kedua, ari-ari atau plasenta, yang di dalam keilmuannya disebut sebagai aluamah, yang berasal dari sari-sarinya tanah. Yang ketiga, darah, yang di dalam keilmuannya disebut sebagai amarah, yang berasal dari sari-sarinya api. Dan yang keempat, tali pusar atau udel atau tali pusat, yang menghubungkan plasenta dengan rahim, yang di dalam keilmuannya disebut sebagai subyah, yang berasal dari sari-sarinya angin. Air ketuban berfungsi sebagai pembuka pintu gerbang antara dunia rahim dan dunia luar, yaitu gua garba atau pamuntas lawang, serta berfungsi melancarkan keluarnya sang bayi dari rahim ibu. Yang kedua, ari-ari berfungsi memberikan sumber makanan yang berasal dari ibu kepada sang bayi dan sebagai tali rasa kasih ibu kepada bayi. Ketiga, darah berfungsi sebagai tanda kehidupan dan
menyelamatkan bayi. Keempat, puser atau pusat atau udel berfungsi sebagai lubang masuknya makanan dan kehidupan bayi dari rahim ibu. Keempat unsur anasir tersebut membantu sang bayi untuk membuka pintu gerbang kehidupan di alam yang baru dari 4 penjuru, yaitu timur dan barat, serta utara dan selatan. Inilah ngilmu wadining bumi kang sinengker yang jagat pratingkah. Artinya ilmu rahasia dunia atau alam semesta yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa yang selama ini dirahasiakan. Bibitnya ilmu, babonnya ilmu atau induknya ilmu yang dapat menyelamatkan dunia semesta seisinya tersebut Serat Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah puncaknya segala ilmu. Bukan cuma ilmu Jawa, namun seluruh ilmu-ilmu yang ada di Marcapada. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah wejangan untuk keselamatan dari unsur-unsur kejahatan di dunia dan kesempurnaan di akhirat. Dengan cara membangkitkan sedulur papat dan atau 4 anasir atau 4 unsur yang kemudian diikuti dengan kebangkitan saudara pancer atau hidup atau ruh suci yang lebih dikenal dengan sebutan guru sejati yang selama ini sebagai satria paningit yang artinya bersembunyi. Sehingganya siapapun orangnya yang mendapatkan pencerahan ini akan mendapatkan keselamatan di dunia dan kesempurnaan di akhirat hingga 7 keturunannya. Secara harfiah arti dari Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah sebagai berikut. Serat artinya ajaran atau tuntunan. Sastra Jendra artinya ilmu pengetahuan mengenai sang penguasa. Hayuningrat artinya kedamaian. Pangruwating Diyu artinya menyempurnakan kebaikan atau mengubah keburukan menjadi kebaikan. Dan tentang hal ini saya akan menggunakan bahasa pasaran, maksudnya bahasa umum, bahasa yang paling sederhana dan tanpa tedeng aling-aling, sehingganya bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa dicerna dengan mudah oleh jiwa-jiwa yang sadar dan tenang, bahkan oleh yang belum sadar dan tenang alias orang awam sekalipun. Maka persiapkanlah identitas jati dirimu untuk menyimaknya dengan kesadaran yang sadar. Jangan sambil tiduran, ya. Para kadang ginasiku sekalian, suatu ketika seorang manusia mungil tersebut bayi telah siap dilahirkan ke dunia. Menjelang dilahirkan dia bertanya kepada Tuhan. Dan saya sarankan, perhatikan dialog antara hidup dan Maha Suci hidup ini baik-baik dengan kesadaran yang sadar. Seorang bayi yang mungil berkata, "Para malaikat di sini mengatakan kepadaku bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Karena itu kuasamu, aku siap-siap saja akan hal itu. Akan tetapi bagaimana cara saya hidup di sana? Saya begitu kecil dan lemah." Lalu Maha Suci hidup menjawab, "Wahai waliku yang agung, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Dia akan menjaga dan merawat serta mengasihimu." Lalu sang bayi bertanya, "Tapi di sini apa yang saya lakukan hanyalah bernyanyi dan tertawa. Ini sudah lebih dari cukup bagi saya untuk bahagia." Maha Suci hidup menjawab, "Malaikatmu akan selalu bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cinta kasih sayang dan akan lebih bahagia nantinya. Tapi apa yang dapat saya lakukan saat saya ingin berbicara kepadamu?" tanya si bayi. Maha Suci hidup menjawab, "Wahai kekasihku yang terkasih, malaikatmu
akan mengajarkan bagaimana caranya kamu berbicara denganku. Saya mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungi saya? Kata si bayi. Dan Maha Suci Hidup menjawab, malaikatmu akan melindungimu dengan taruhan jiwa raganya sekalipun. Tapi saya akan bersedih karena tidak melihat engkau lagi, kata si bayi. Dan Maha Suci Hidup menjelaskan, malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana caranya bisa melihatku, berbicara denganku, bahkan cara kembali kepadaku. Walaupun sesungguhnya aku selalu berada bersamamu. Namun sang bayi tetap tidak mau berpisah dengan Tuhan. Ia tetap memeluk Tuhan dengan eratnya. Dan Tuhan pun membalas pelukan itu seraya berfirman, ketahuilah, wahai datku, dirimu telah aku sabda sebagai kitab suci sejati ada makna. Itu sebagai wujudmu, ulangreh sejati sebagai ucapanmu, dan berbudi bawa laksana sebagai lakumu. Itu tanda bahwa aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Maka jangan ragu kekasihku, jangan khawatir utusanku, jangan takut waliku. Tidak ada satupun yang tidak ada aku di dalamnya. Para kadang kinasiku sekalian, saat itu alam awang uwung yang tersebut surga begitu tenang. Sehingganya suara-suara dari seluruh lapisan bumi dapat terdengar. Dan manusia mungil itu dengan suara lirih bertanya, Tuhan, jika saya harus pergi sekarang, bisakah Engkau memberitahu siapa nama malaikat di rumahku nanti? Kamu akan memanggil malaikatmu itu dengan sebutan ibu, jawab Maha Suci Hidup. Ibu, maafkan aku yang kini tidak mendampingi masa tuamu. Maafkan anakmu ini, Ibu. Sungguh tiada niatan sedikit pun untuk jauh darimu. Sungguh aku ingin bersamamu selalu. Namun aku harus mengabarkan kekayaan energi, keluhuran, kosakata yang tanpa limit yang telah Ibu ajarkan kepadaku, kepada semesta alam seisinya. Aku yakin dan percaya Ibu pasti mengerti dan memahami anakmu yang sedang digunakan Tuhan ini untuk mengabarkan kekayaan energi, keluhuran, kosakata yang tanpa limit ke seluruh semesta alam seisinya. Ibu pasti mengerti, Ibu pasti memahami, Ibu pasti mengetahui. I love you full, Ibu. I love you. Walau aku tahu tidak pernah bisa aku membalas cinta kasih sayangmu kepadaku, namun terima kasih tiada tara selalu aku haturkan kepadamu, Ibu. Sungguh engkau malaikat terbaikku. Walau di hari tuamu aku tiada di sisimu, sebab karena sedang mengabarkan kekayaan energi, keluhuran kosakata yang tanpa limit ke seluruh semesta alam seisinya yang telah engkau ajarkan kepadaku.
Jangan pernah berhenti melindungiku sebagai malaikat pilihannya. Dengan bulir-bulir butiran doa cinta kasih sayang, aku berjanji kepadamu, Ibu, akan mensurgakanmu dan seluruh silsilah keluarga besar kita. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih yang tiada taranya dariku untukmu selalu. Sebab karena itu para kadang kinasiku sekalian, tidaklah mudah menjadi seorang ibu. Kalau untuk menjadi sempurna hidup dan mati, wanita memang lebih mudah dibandingkan seorang lelaki. Karena cukup hanya dengan setia tuhu kepada sang suaminya, kesempurnaan hidup dan mati bisa diperoleh tanpa lelaku apapun. Beda dengan lelaki yang harus laku itu dan laku ini dan lain-lain. Namun untuk menjadi seorang ibu bagi anaknya, tugas wanita tidaklah mudah dan gampang. Karena seorang ibu harus mampu menggambarkan kekayaan energi, keluhuran kosakata yang tanpa limit kepada anaknya, yang akan diwarisi oleh keturunan-keturunannya kelak. Kekayaan energi, keluhuran kosakata yang tanpa limit ini disebut sebagai Serat Sastra Jendra Hayuningrat Pangwating Diyu. Para kadang kinasiku sekalian, dikarenakan tentramnya bersama Tuhan itu teramat sangat sempurna dan mewah. Terima kasih istriku. Terima kasih istriku atas kemalaikatanmu melahirkan anak-anak kita. Dan terima kasih atas jasamu yang telah mewariskan kekayaan energi, keluhuran kosakata tanpa limit kepada keturunan-keturunan kita. Para kadang kinasiku sekalian, saya sarankan sekali lagi, perhatikan dialog antara sedulur papat atau 4 anasir dengan hidup ini baik-baik, dengan kesadaran yang sadar. Lanjut kisahnya, sang manusia mungil tersebut jabang bayi enggan untuk keluar, lahir ke dunia, sebab betah di alam awang-uwung, cukup berdiam diri tanpa nafsu yang mempengaruhinya. Namun sang kekawah menasehatinya, "Wahai adikku sang bayi, tidakkah engkau kasihan pada ibumu yang sudah bersusah payah dan tersiksa mengandungmu? Cepatlah engkau keluar untuk memulai hidup baru dalam dunia yang baru, dunia yang indah dan penuh kesenangan. Aku akan membantumu dan melancarkan jalanmu untuk keluar dari rahim ibu." Dan bayi itu menjawab, "Aku tidak mau, Kakang Kawah. Karena sudah betah di sini, aku takut jika nanti aku berada di luar sana akan didatangi para nafsu yang menjerumuskanku dan membuatku nista." Sang ari-ari pun tidak tinggal diam. Ia ikut berbicara dan membujuk kepada sang bayi. "Duh, Kakang, ini bagaimana toh? Kata Kakang Barep Kawah itu benar. Aku pun akan membantumu untuk bisa keluar dari sini. Apakah aku bisa memegang janji kalian berdua, Kakang Kawah dan adik ari-ariku? Apa benar nanti kalian tidak akan pernah meninggalkanku?"
Ya, iya benar, jawab Kawah dan Ari-Ari. Sebab karena itu, ayo cepat bersiap-siap untuk keluar dari rahim ibumu dan nikmati udara segar di luar sana. Baiklah, kalau begitu, kakakku Kawah dan adikku Ari-Ari, aku atur posisi dulu ya. Kira-kira mana dulu yang harus keluar? Kakiku dulu atau kepalaku dulu? Kata si bayi. Kakimu dulu saja, sebab dengan kaki kamu bisa tendang pintu gerbangnya agar supaya cepat terbuka sehingga kamu mudah keluar, kata si Ari-Ari. Jangan, kasihan ibumu, nanti tambah sakit, kepalamu saja yang duluan keluar. Karena dengan begitu, ketika kamu keluar dari rahim ibu, maka ke-9 lubang tubuhmu akan terbuka agar tidak terjadi hal buruk yang menimpamu nantinya, kata si Kawah. Oh, begitu ya Kakang Kawah. Baiklah, aku mau mengatur posisi kepala dulu yang keluar, kata bayi. Ayo cepat bantu aku keluar. 1, 2, 3. Brus, brojol. Akhirnya sang bayi keluar dari rahim sang ibu. Para kacang kinasiku sekalian, namun setelah bayi terlahir keluar dari rahim sang ibu, maka Kawah dan Ari-Ari meninggalkannya. Mereka tidak menepati janjinya. Setelah itu, apa yang terjadi? Kawah dan Ari-Ari hanya menemani sang bayi sampai terlahir ke dunia saja. Sebab karena Ari-Ari terputus dan Kawah lenyap setelah bayi sudah keluar. Sang bayi merasa kesepian sendiri, tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, namun sepi, tiada siapa-siapa. Ia merasa ketakutan sebab ke-9 lubang tubuhnya sudah terbuka dan banyak hawa yang memasukinya. Walaupun ke-9 lubang tubuhnya belum berfungsi normal, tapi ia bisa merasakan ketakutan yang amat sangat. Sehingganya menangislah ia sekeras-kerasnya dengan harapan agar supaya kakang Kawahnya dan adik Ari-Arinya mendengar dan datang menemaninya. Pada saat tangis bayi semakin keras dan tidak berhenti, maka dengan suara kearifan dan bijaksana berkatalah sang darah kepada jabang bayi. Mengapa kamu menangis, bayi suci? Janganlah kamu takut. Tenang dan diamlah. Masih ada aku yang akan selalu menemanimu sampai akhir hayatmu kelak. Aku yang menjadi sumber hidup bagimu. Aku yang membawakan makanan dan oksigen melalui peredaran darahmu. Tidakkah kau rasakan aku yang mengalirkan dan bergerak ke seluruh tubuhmu? Mendengar perkataan sang amarah, jabang bayi pun terdiam dan merasakan ketenangan bahwa ia ternyata tidak sendiri. Ada saudaranya yang lain, yaitu darah yang setia menemani bahkan menyatu dalam tubuhnya. Dan baru saja si jabang bayi terdiam tenang, terdengarlah suara yang lainnya yang datang dari saudara pusernya, yaitu Supiah. Supiah sambil tersenyum manis penuh kedamaian, ia berkata, "Nah, sekarang kamu tidak usah takut dan menangis lagi. Aku pun akan selalu menyertaimu sebagai tandaku pada dirimu yang ada di tengah perutmu. Itulah aku. Waktu kamu masih di rahim ibunda, aku yang membuka jalannya sari-sari makanan ke dalam tubuhmu bersama Ari-Ari, sehingga kamu bisa hidup dan terus berkembang, bermula dari segumpal darah hingga menjadi bentuk tubuhmu yang terdiri dari bulu, kulit, daging, tulang, otot, dan sungsummu. Namun perlu kamu ingat bahwa setelah kamu berada
di dalam dunia dan keluar dari rahim ibunda, maka aku akan beralih fungsi. Aku tidak lagi bersama tali pusar untuk membantumu memberikan dan menyalurkan sari makanan ke seluruh tubuhmu. Sebab dalam waktu 7 hari, aku, tali pusar, akan terlepas dari pusernya, dan aku pun akan berpisah dengan saudaraku tali pusar. Namun aku akan tetap terus bersamamu untuk menjaga tali kasih antara kamu dan ibundamu. Kamu akan tetap mendapatkan sumber makanan dari ibundamu, namun berbeda wujud, dari sari-sari pati menjadi wujud yang kasar. Dan nanti dengan bantuan saudara kita darah yang akan membantu mengolahnya menjadi sari pati, yang memberi manfaat pada tubuhmu hingga terus berkembang dan menjadi dewasa. Mutmainah, yang kejadiannya dari sari-sarinya air berwujud kawah atau ketuban, berkata, di antara kalian berdua akulah yang utama, karena aku menjamin sang jabang bayi bebas bergerak bagaimanapun dan kemanapun, hingga seluruh organ tubuhnya bisa terangsang untuk terus tumbuh dengan sangat sempurna. Aku membantu daya pencernaannya, menguatkan otot, tulang dan raganya, serta menjaga organ pernapasannya agar dapat berkembang dengan leluasa pula. Aku sang mutmainalah yang menjadi ruang istimewa menghangati sang jabang bayi, sembari mencegah segala macam serangan negatif yang membahayakan si jabang bayi, yang hendak melemahkan atau menghancurkan si jabang bayi. Aku pun dengan kompak membuka rahim sang ibu pada saat waktu persalinan atau kelahiran tiba, sebagai jalan si jabang bayi agar bisa menengok dunia walau hanya sekejap saja. Lantas kita saling mengucapkan janji setia, mengabdikan diri, membersihkan jalan itu agar bisa seperti sedia kala. Aluama, yang kejadiannya dari sari-sarinya bumi berwujud ari-ari, berkata, ketika si jabang bayi sudah lahir ke dunia, si jabang bayi keluar bersamaku. Akulah yang mengantarkan si jabang bayi sampai pada tujuan. Tanpa pengorbananku yang hebat, si jabang bayi tidak akan pernah sampai ke alam dunia dengan selamat. Akulah nahkoda dalam pelayaran yang membawa kompas hingga berhasil ke pelabuhan di kehidupan dunia ini dengan selamat dan sempurna. Akulah Aluamah, sang anasir kehidupan, hilir mudik dari tubuh bunda, kekuasaan si jabang bayi. Dan aku pula yang menciptakan anasir-anasir itu. Jadi akulah yang paling berjasa dalam mengukir jiwa raganya. Amarah, yang kejadiannya dari sari-sarinya api berwujud darah, berkata, hai, siapa bilang kalian? Akulah yang mempunyai fungsi terpenting dalam tubuh si jabang bayi, karena aku yang mengambil peran utama dalam menyalurkan darah di tubuhnya sebagai nutrisi dan semua kebutuhan hidup sang jabang bayi. Hanya melalui tangan dan tubuh aku semua itu bisa terjadi. Supiah, yang kejadiannya dari sari-sarinya angin berwujud pusar atau pusar, berkata, hihihi, tapi menurut kalian bertiga, siapakah yang menghubungkan jaringan pengikat antara ari-ari dan si jabang bayi? Dan siapa pula yang menjaga kehidupan ketika masih berada di dalam kandungan ibunda, mendukung pertumbuhannya ketika masih berwujud janin atau embrio? Bukankah itu semua adalah peranku? Bahkan pembuangan senyawa sisa, pengangkutan mimpi, hawa udara, saripati makanan dan minuman, semuanya melalui diriku. Amarah, bukan aku yang menyuapinya. Itu bukti aku yang paling utama. Mutmainah, tidak, tanpa aku dia bisa tersesat. Jadi aku yang utama. Aluama, siapa yang melindungi dan menjaga kehangatannya? Aku paling utama. Supiah, tidak, aku yang utama. Mutmainah, siapa bilang kalian? Akulah. Amarah,
Bukan kamu, aku. Aluama, kamu, lalu aku? Amarah, masa bodoh bangsat. Salah. Embat. Waduh, salah lagi. Sikat. Aluama, loh, kamu berani? Mutmainah, bedebah kamu. Supiah, asam kecup, gula lagi, tak ganyang, tak untal sendok petarangane kamu. Prang pring prung, prang pring prung, prang pring prung, bluk brak. Perang saudara tak dapat dihindari lagi. Dan akhirnya yang terjadi maka terjadilah. Jika hal ini tidak segera dimanunggalkan, jika hal ini tidak segera diatasi, tidak segera dimanunggalkan, disatukan, dirukunkan, didamaikan, maka efeknya pada si jabang bayi akan pusing, ragu, stres, bingung, khawatir, takut, dan sebagainya. Dari perdebatan berlanjut jadi saling baku hantam. Sebab karena itu akibatnya pada si jabang bayi jadi sakit raganya, lalu masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit raga atau masuk rumah sakit jiwa, bahkan bisa bunuh diri karena putus asa, lalu mati. Setelah mati diadili, dihakimi di akhiratnya sesuai amal perbuatannya di dunia. Terus jadi arwah penasaran, gentayangan kemana-mana tanpa arah dan tujuan yang pasti. Istirahatnya di pohon-pohon, di gunung-gunung, hutan, tol Cipali, tol Purbaluyi, rumah kosong. Amit-amit deh. Para kadang kinasiku sekalian, bagi yang tidak sadar, tentu tidak akan bisa menyadari akan hal ini, sehingganya terus mencari jalan keluar dan memburu solusi untuk masalah-masalah tersebut, walaupun harta benda dan nyawa sebagai taruhannya. Namun, bagi yang sadar, tentu bisa menyadari akan hal ini, sehingganya langsung bertobat, kemudian beriman hanya kepada Zat Maha Suci hidup saja, bukan yang lain. Jiwa raganya pun berubah menjadi selalu merindukan akan asal-usul mulanya kejadian yang awalnya damai, bahagia, tenang, aman, nyaman, tentram, tanpa masalah apapun. Di setiap besutan pikiran dan besutan hatinya teruntai sebuah kata yang mampu menembus lapisan 7 dimensi kehidupan yang ada di 5 alam. Dan saya sarankan sekali lagi, perhatikan baik-baik dialog antara seorang hamba dan tuannya ini, dialog antara sang utusan dan yang diutusnya, dialog antara Dat dan Suci yang menjadi rahasia tersembunyi. Di tengah-tengah dasar samudra lautan Serat Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu, yang tak lain dan tak bukan adalah induknya semua ilmu, ibunya segala ilmu, babonnya semua dan segala ilmu ini dengan kesadaran yang sadar. Jika perlu, ulang dan ulangilah dalam menyimaknya agar supaya mengertinya, pahamnya benar-benar klik di titik kesadaran hidup. Lanjut punya kisah, suatu ketika seorang hamba alias manusia hidup yang sombong dan angkuh merasa lelah dan capek. Kemudian angkat tangan, menyerah dan pasrah kepada tuannya alias Tuhan untuk bertobat. Wahai sang pemimpin yang memiliki kuasa menjadikan tubuh ini bisa bergerak dan hati ini bisa bergerik, di manakah engkau? Aku sudah capek dan lelah, letih, namun tidak juga sampai pada penghujung. Di manakah engkau, wahai Tuanku? Aku ada di dasar hatimu, jawab Tuhan. Aku sudah menyusulmu ke dasar hatiku, namun engkau tidak ada di sana.
engkau kemana? Kamu tidak akan bisa mencariku, karena aku ada di dasar hidupmu, di penghujung rasamu. Kamu bisa bertemu aku jika sudah saatnya nanti. Kapan saatnya itu? Aku sudah tidak kuat lagi memikul beban masalah dunia yang teramat sangat syarat ini. Apa yang dulu aku takutkan kini benar-benar terjadi. Dan saat-saat seperti ini, dan di saat-saat seperti ini, aku tidak dapat melihatmu ya Tuanku. Aku ingin pulang, kembali kepadamu, bersamamu lagi seperti dulu, dan tidak ingin berpisah. Sesungguhnya aku selalu bersamamu, tidak pernah berpisah sekejap mata pun, jawab Tuhan. Tapi aku tidak melihatmu, Tuanku, tidak juga merasakannya. Untuk itu kamu butuh kesadaran. Kesadaran yang sadar, yang terjaga, kesadaran yang hidup, bukan kesadaran mati, kesadaran yang lalai dalam lelapnya tidur. Kesadaran hidup, kesadaran yang terjaga. Apa itu, Tuanku? Lupakah ketika kamu memelukku dengan erat, dan di saat itu aku pun membalas pelukanmu, seraya aku berkata, dirimu telah aku sabda menjadi kitab suci sejati ada makna, ulangre sejati sebagai ucapanmu, dan berbudi bawa laksana itu lakumu, sebagai tanda bahwa aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri. Ampunilah aku, wahai Sang Maha Pengampun, pemilik jiwa ragaku, penguasa hati sanubariku, tempat kembali semua makhluk. Karena lalaimu, itulah kau harus menggugah kesadaranmu dari lelapnya, agar senantiasa terjaga hidupmu selalu, jawab Tuhan. Dengan begitu, dirimu akan mampu melalui 4 dimensi alam. Dengan begitu, kau bisa melewati 4 dimensi alam yang tidak seorang hamba pun bisa mampu menghadapinya kecuali dengan kesadaran yang sadar.